Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan tidak ada halangan apapun. Begitu ya kira-kira ya harapan saya. Pada kesempatan ini topik kajian kita adalah supervisi pendidikan. Tentu saya berharap saudara sudah membaca materi ini sehingga saya menyiapkan global secara umum Anda sudah paham ya, karena Anda sudah membaca dulu. Jangan sampai masuk di ruang perkuliahan ini sama sekali belum pernah membaca bahan yang akan dijelaskan, bahan yang akan didiskusikan. Jangan sampai masuk hanya seperti gelas kosong. Oke ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Kajian kali ini khususnya supervisi pendidikan. Ada beberapa subtema yang kita pelajari. Ada nanti pengantar, ada definisi, jenis-jenis supervisi, kegiatan supervisi, prinsip supervisi, proses supervisi, tujuan, metode, teknik, dan tugas supervisor, tugas seorang pengawas. Dan terakhir kita tutup dengan tugas untuk saudara, silakan dikerjakan, dikumpulkan pertemuan berikutnya. Sebagai pengantar, keberhasilan dunia pendidikan di sekolah salah satu dipengaruhi oleh peran penting seorang pengawas sebagai seorang penjamin mutu pendidikan. Jadi pengawas ini punya peran penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, kualitas penyelenggaraan manajemen di sekolah, kualitas penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Jadi pengawas harus melakukan supervisi secara komprehensif, secara menyeluruh semua aspek yang ada dan dilakukan secara berkesinambungan. Itulah kegiatannya yang kita sebut dengan kegiatan supervisi. Ya. Kita melihat ada seorang pengawas yang masih muda melakukan kegiatan supervisi. Nah, itu kelihatannya ya. Dia sedang meneliti dokumen, kita cocokkan apakah dokumen yang dibuat sudah sesuai dengan standar pembuatan dokumen tersebut. Kalau kita bicara seorang pengawas, kita bicara seorang supervisor, di benak kita tergambar beliau adalah seorang yang mampu memberikan bantuan. Beliau adalah seorang yang mampu memberikan advice, memberikan nasihat. Beliau adalah seorang yang mampu memberikan supporting, memberikan dukungan. Beliau adalah seorang yang mampu memberikan tips. Beliau juga seorang yang mampu memberikan asistensi, memberikan bimbingan. Beliau juga seorang yang mampu memberikan guidance, memberikan arahan. Nah, tentu tugas seperti ini tidak mudah. Tugas seperti ini tidak ringan tapi berat. Artinya, seorang pengawas harus betul-betul menguasai permasalahan dunia pendidikan, permasalahan manajemen pendidikan, termasuk juga manajemen pembelajaran. Mana mungkin seorang akan memberi sesuatu kepada orang lain tapi beliau sendiri tidak punya. Mana mungkin. Ya, jadi berat tugasnya seperti itu kalau kita bayangkan. Nah, bukan tugas yang ringan. Maka kalau kita bicara supervisor di sekolah, di dunia pendidikan yang ideal, seorang supervisor ini berangkat dari seorang manajer, dari seorang kepala sekolah. Dia sudah berpengalaman mengajar beberapa tahun, berpengalaman menjadi kepala sekolah beberapa tahun, baru diangkat menjadi seorang pengawas sekolah. Artinya dia telah menjadi pengajar yang profesional, telah berpengalaman, tahu, paham, mengalaminya sendiri. Dia juga tahu, paham, mengalami menjadi kepala sekolah, baru bisa membina dengan sempurna, kira-kira begitu. Memang semuanya bisa dipelajari, tapi kan aneh kalau kita mengajari orang tapi tidak pernah melakukan sendiri, hanya teori belaka. Itu ya kira-kira ya. Jadi yang ideal, kita bicara idealnya,
seorang supervisor di bidang pendidikan, dia berangkat dari seorang guru, dia juga pernah menjadi kepala sekolah, baru menjadi supervisor. Kalau supervisor di dunia pendidikan bukan dari guru, ya rusaklah. Jadi kalau sesuatu diberikan kepada bukan ahlinya, ya insya Allah segera hancur, gitu kira-kira ya. Beberapa pengertian supervisi, saya tidak akan menerangkan rinci, hanya beberapa saja yang kita kutip 2 atau 3 gitu ya. Jadi supervisi ini secara etimologi berasal dari kata super artinya lebih, di atas, dan vision artinya melihat. Yang sederhana bisa dimaknai melihat dari atas. Artinya orang yang mensupervisi itu punya status, punya kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang sedang diawasi. Apa yang diawasi? Ya bisa aktivitasnya, bisa kreativitasnya, bisa kinerjanya. Jadi itu arti paling sederhana. Jadi tidak hanya sekedar melihat dari atas, tapi melihat orang lain, di mana orang lain yang dilihat ini punya posisi yang lebih rendah daripada dia. Kalau di perusahaan bisa juga supervisi ini atau masuk kelompok supervisor ini mandor ya. Mereka langsung kontak kepada karyawan. Kalau dalam konteks dunia pendidikan, supervisor ini bisa pengawas dalam arti pengawas yang jabatannya pengawas. Bisa juga supervisor ini dari seorang pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Artinya kajian kita ini Anda berperan sebagai kepala sekolah dan atau pengawas. Artinya Anda diharapkan sudah paham dunia pendidikan, Anda diharapkan sudah paham tentang penyelenggaraan pendidikan, diharapkan Anda sudah paham tentang penyelenggaraan pembelajaran. Bagaimana Anda bisa memberi bantuan, bisa memberi asistensi, bisa memberi guidance kalau Anda sendiri tidak paham permasalahannya. Di definisi ini dijelaskan supervisi adalah proses bantuan, bimbingan dan pembinaan dari kepala sekolah kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi ini nampaknya supervisor dalam arti internal, di mana kepala sekolah mensupervisi guru-gurunya. Dan bantuan yang diberikan ini sifatnya profesional. Bukan sembarang bantuan, jadi bantuan profesional yang diberikan secara demokratis melalui sebuah dialog untuk mencari solusi permasalahan pembelajaran yang ada di sekolahnya. Ini tekanannya lebih pada supervisor yang bersifat internal dari dalam, dan tekanannya lebih pada pembelajaran, atau istilahnya ini adalah supervisi bidang akademis. Lalu yang kedua, dijelaskan supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, membantu guru, membantu tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Kalau kita lihat definisi ini, tekanannya lebih pada pengawas yang bersifat eksternal, yang berasal dari luar lembaga itu sendiri, artinya berasal dari luar sekolah itu sendiri. Dia memberi bantuan kepala sekolah, dia memberi bantuan kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan ini karyawan, bisa tata usaha atau tenaga administrasi, bisa laboran, bisa pustakawan, bisa teknisi, dan seterusnya. Nah, tekanannya penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Berarti di definisi ini sudah lebih komplit. Dia juga melihat aspek manajemen, dia melihat aspek manajemen penyelenggaraan sekolah, dan juga melihat aspek manajemen pembelajaran. Jadi di sini sudah mencakup dua aspek manajemen dan aspek pembelajaran. Nah, dalam hal ini disebut adalah supervisi manajerial dan supervisi akademis. Berikutnya kita kutipkan penjelasan dari Pak Bafadzal. Beliau menjelaskan bahwa supervisi adalah layanan profesional berbentuk pemberian bantuan kepada personil. Ya, personil itu bisa kepala sekolah, bisa guru, bisa tenaga administrasi sekolah, dalam meningkatkan kemampuannya sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Itu yang dijelaskan oleh Pak Bafadzal ya. Jadi bantuannya, saya tekankan lagi, bantuannya adalah bantuan profesional, bukan sembarang bantuan. Kalau namanya aja bantuan profesional, pasti diberikan oleh orang yang profesional juga. Pemberinya profesional,
yang diberi diharapkan nanti juga menjadi seorang yang profesional. Begitu. Dari uraian singkat di atas kita bisa mengambil dua kesimpulan bahwa supervisi di bidang pendidikan itu ada dua. Ada supervisi akademis yang tekanannya pada bidang pembelajaran, dan supervisi manajerial tekanannya pada manajemen penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, ini contoh kita punya salah satu sekolah yang bagus juga, yakni sekolah SMP dan SMA ya. Tahun ini masih meluluskan yang pertama kali. Ini adalah sebuah pondok pesantren International Islamic Boarding School. Ini ada di Malang ya. Megah juga, bagus juga gedungnya. Namanya juga lebih bagus dari kampus kita ya. Kita patut bangga melihat pesantren yang bagus seperti ini ya. Tampak halaman depannya juga bagus. Ini muridnya SMP ya waktu ini, SMP. Oke. Fokus dari supervisi manajerial itu manajemen kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, ketenagaan, keuangan dan hubungan masyarakat. Kegiatan supervisi yang bisa dilakukan oleh seorang pengawas di antaranya ada riset, ada evaluasi, ada improvement atau perbaikan, ada asistensi, bimbingan, ada koperasi, adalah kerjasama. Itu yang bisa dilakukan, di antaranya seperti itu. Jadi pertama melakukan riset. Jadi seorang supervisor, seorang pengawas sekolah harus melakukan riset, penelitian mengenai situasi sekolah, situasi karyawannya, situasi gurunya, situasi pembelajarannya, sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaannya. Tentu dari riset ini kita nanti akan melihat, akan merumuskan beberapa problema, beberapa permasalahan yang perlu bantuan, perlu solusi, mencari jalan keluar. Tanpa riset bagaimana kita mengetahuinya? Bisa lewat angket, bisa lewat wawancara, atau mungkin dengan teknik observasi yang lain, silahkanlah. Itu persoalan teknik aja. Setelah riset selesai, kita adakan evaluasi, kita adakan sebuah penilaian. Ya, kita penilaian. Jadi seorang pengawas wajib melakukan evaluasi atau penilaian secara kooperatif dengan para kepala sekolah, para guru yang ada di bawahnya, yang ada di bawah pembinaannya maksud saya. Kegiatan evaluasi tersebut diantaranya satu, kita bersama-sama, jadi seorang pengawas sekolah bersama-sama dengan kepala sekolah, bersama-sama dengan guru, bersama-sama dengan tenaga administrasi sekolah untuk mencari aspek-aspek kelebihan sekolah tersebut. Tentu yang baik harus dipertahankan, syukur-syukur juga masih bisa ditingkatkan lagi. Yang kedua, kita bersama-sama mencari aspek kekurangannya, aspek kelemahannya atau aspek negatifnya. Yang ketiga, kita bersama-sama mencari solusi pemecahan dari hambatan yang ada ini. Jadi kita cari bersama-sama, kita jangan diktator di sekolah, jangan otoriter ya. Yang ketiga, dengan improvement, dengan perbaikan. Tentu setelah kita menemukan permasalahannya, kita menemukan jalan keluarnya, tentu perbaikan baru bisa dilakukan ya, baru bisa dilakukan. Berikutnya ada asistensi, yaitu bimbingan. Jadi seorang pengawas wajib memberikan bimbingan, memberikan bantuan profesional, memberikan guidance, memberikan konseling kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada tenaga administrasi sekolah ya. Beliau harus menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga, menyediakan waktu, menyediakan tenaga untuk membantu. Beliau harus memberikan bimbingan, memberikan penyuluhan ke arah perbaikan. Makanya tadi saya sampaikan ini tugas berat. Bagaimana seorang akan membimbing, seorang akan memberi penyuluhan kalau dia tidak paham. Makanya tadi saya sampaikan idealnya memang seorang pengawas sekolah itu juga berasal dari guru, juga berasal dari seorang kepala sekolah. Idealnya seperti itu. Berikutnya adalah koperasi hanya kerjasama ya. Jadi selain memberikan bantuan profesional, salah satu kegiatan supervisi, salah satu kegiatan supervisor, mereka wajib menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis, menciptakan situasi yang kondusif, menciptakan suatu gotong royong kekeluargaan di antara supervisor, di antara pengawas dengan orang-orang yang diawasi. Itulah kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan. Berikutnya, di dalam melaksanakan supervisi tentu tidak boleh semena-mena,
Dulu ada seorang pengawas datang ke sekolah, tahu-tahu marah-marah kepada kepala sekolah, datang ke kelas marah-marah kepada guru-gurunya, ngajar tidak sesuai dengan aturan. Itu paradigma lama. Paradigma baru semuanya sudah dibuang, itu ke pengawas bukan atasan tapi mitra. Pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi ini satu paket untuk memajukan dunia pendidikan, paket untuk memajukan pembelajaran. Ini yang perlu dipahami bersama. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan diantaranya non-otoriter. Seorang pengawas jangan bersifat otoriter, jangan bertindak sebagai atasan dengan bawahan, tapi lebih pada kemitraan, selevel, sejajar gitu ya. Yang kedua, ciptakan hubungan yang harmonis antara seorang pengawas dan seorang yang diawasi. Dulu seringkali banyak guru, banyak kepala sekolah jika pengawas datang takutnya setengah mati. Jangan menciptakan rasa takut di sekolah. Tapi justru kehadiran Anda sebagai seorang pengawas, kehadiran yang diharapkan, dinanti-nanti, bahkan kalau perlu ditelepon, Pak mohon datang ke sekolah, ini ada permasalahan, kami mohon dibimbing, dibantu. Seharusnya begitu. Jadi hubungannya bersifat kemanusiaan, ya, humanity, bersifat harmonis ya. Kedua, dilakukan secara kontinuitas, dilakukan secara berkesinambungan. Jadi tidak akan ada gunanya jika pelaksanaannya hanya parsial-parsial saja, sepotong-sepotong, tidak ada kelanjutan dari satu supervisi yang satu kepada supervisi yang lain. Tidak akan ada artinya. Jadi maka supervisi ini harus dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, kontinuitas. Menurut aturan main seorang pengawas sekolah minimal 1 bulan datang 2 kali di setiap sekolah binaannya. Untuk SMA jumlah sekolah binaannya minimal 7 sekolah, 7 satuan pendidikan. Berarti kalau satu sekolah didatangi 2 kali, berarti 1 bulan dia terjun ke lapangan sebanyak 14 kali. Sisanya untuk apa? Ya tentu untuk menganalisis, membuat evaluasi, membuat program, menjalankan administrasi di kantor. Berikutnya harus dilakukan secara demokratis. Tidak boleh seorang pengawas itu mendominasi pelaksanaan supervisi. Tekanannya pada kegiatan demokratis. Jadi seorang pengawas ini harus demokratis, dia harus aktif dan harus kooperatif, jangan mendominasi. Berikutnya bersifat integral, bersifat komprehensif, bersifat menyeluruh ya, semua aspek. Karena di sekolah banyak permasalahan yang perlu dicarikan solusinya ya. Jadi semua aspek harus diawasi, apakah aspek manajemennya, aspek pembelajarannya, aspek administrasinya, aspek sarana prasarananya, aspek pembiayaannya dan terusnya. Nanti kita pelajari khusus di bawah ya. Berikutnya bersifat konstruktif, juga bersifat objektif, bersifat membangun dan bersifat objektif, memberikan masukan sesuai kebutuhan sekolah. Jadi kalau bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan ya nggak ada gunanya. Maka harus objektif, bantuan sesuai dengan keperluan sekolah. Makanya diriset tadi dulu ya. Berikutnya ada juga yang membedakan bahwa supervisi dari sisi pelaksanaannya ada yang bersifat korektif, berarti memberikan koreksi, perbaikan. Ada yang preventif, pencegahan, konstruktif, perbaikan, kreatif, dan kolaboratif, kerjasama. Oke. Proses supervisi ini bisa dilakukan 3 tahap. Tahap plan, tahap perencanaan, tahap do, tahap pelaksanaan, dan cek, tahap controlling, tahap pengendalian, tahap pengawasan. Nanti secara rinci akan kita bahas detail pada saat kita membahas supervisi akademis dan supervisi manajerial. Di sini global aja dulu. Tujuan supervisi ada 3. Sebenarnya ini baik supervisi akademis maupun supervisi manajerial. 1, tujuan pengembangan profesional, artinya mereka yang sudah profesional biar tambah profesional, yang belum profesional menjadi
profesional. Kedua, pengendalian mutu agar mutu sekolah terjamin sesuai aturan mainnya. Kalau siswa punya KKM, kalau Sarpas juga punya akreditasi, tentu harapannya semua sekolah ini terakreditasi, syukur nilainya A. Jadi pengendalian mutu. Berikutnya adalah menumbuhkan motivasi, mengembangkan motivasi teman-teman yang ada di sekolah. Apakah itu guru, apakah itu kepala sekolah, apakah itu teman administrasi. Oke. Berikutnya metode supervisi. Ini juga bisa dilakukan untuk supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Ada metode langsung dan metode tidak langsung, ya, tidak langsung dan tidak langsung. Untuk teknik supervisi kita lihat ada dua macam, ada yang bersifat individual, ada yang bersifat kelompok. Bersifat individual ini dikarenakan memang permasalahan masing-masing orang berbeda, sehingga memang tidak bisa kita kumpulkan menjadi satu. Harus kita lakukan secara individu karena permasalahannya berbeda-beda. Biasanya kalau untuk supervisi akademis bisa kunjungan ke kelas. Jadi seorang pengawas masuk kelas, ikut pembelajaran, bisa melakukan kunjungan atau observasi, bisa pertemuan individu, dan seterusnya. Sedangkan kelompok ini dilakukan jika beberapa orang punya permasalahan yang sama, tentu sangat tidak efektif kalau kita lakukan pertemuan individu karena permasalahannya sama. Misalkan 50% guru belum membuat RPP sesuai dengan ketentuan, maka ini kelompok, harus kita adakan secara kelompok, ya, bisa pertemuan, bisa rapat, bisa diskusi, dan pelatihan-pelatihan yang lain, begitu. Tugas seorang supervisor, tugas seorang pengawas pendidikan, ini adalah tugas seorang pengawas utama. Jadi di dunia pendidikan ini kita kenal ada tiga, ada pengawas muda paling bawah, terus pengawas madya, pengawas utama. Pengawas utama ini kalau golongan pangkat kepegawaian ini 4D dan 4E, jadi jabatan yang sudah tinggi kira-kira ya Letnan Jenderal begitu ya. Jadi yang saya kutip ini tugas pengawas utama. Tugasnya diantaranya menyusun program pengawasan. Jadi melakukan pengawasan itu membuat program dulu yang terencana, sistematis. Bukan asal datang ke sekolah tidak punya program. Jadi ada program. Programnya bisa program tahunan, bisa program semester, bisa program per datang itu apa. Ada nanti kita sebut RPA, rencana pengawasan akademis. Ada juga RPM, rencana pengawasan manajerial. Tugas berikutnya melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah. Berikutnya memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Jadi standar nasional pelaksanaan pendidikan SNP itu ada 8. Ada standar isi, ada standar proses, ada standar kompetensi lulusan, ada standar evaluasi. Yang 4 ini menjadi fokus dari supervisi akademis. Sedangkan 4 yang lain ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada standar sarana prasarana, ada standar manajemen sekolah, ada standar pembiayaan pendidikan. Ini menjadi fokus dari supervisi manajerial. Tugas berikutnya adalah melakukan penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi melakukan PKG dan PKKS. PKG untuk guru, seorang pengawas apabila menilai guru ini lebih pada untuk pembinaan, bukan menilai untuk kenaikan pangkat. PKG ini kewajiban kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah melakukan PKG ini untuk kenaikan pangkat, untuk penilaian, untuk evaluasi. Tapi pengawas lebih pada pembinaan. Tetapi untuk PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah ini lebih pada penilaian. Di samping juga tentu ada pembinaannya. Nanti kita pelajari khusus, ada instrumennya yang banyak ya. Saudara juga sudah saya buatkan aplikasinya, tinggal memakai saja gampang. Berikutnya melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. Jadi setiap tahun harus melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. Apakah sudah dilakukan maksimal
apa belum, mana kekurangannya, mana yang sudah sesuai gitu. Berikutnya mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten, kota atau provinsi. Tentu ini dilakukan oleh kelompok kerja pengawas. Berikutnya menyusun program pembinaan dan pelatihan profesional baik guru maupun kepala sekolah di forum KKG, kelompok kerja guru atau MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, atau MGP, musyawarah guru pelajaran, atau kalau kepala sekolah di KKS, kelompok kerja kepala sekolah. Untuk SMA, SMK istilahnya MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah dan sejenisnya. Berikutnya adalah melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Kalau yang di atas tadi menyusun programnya, ini melaksanakan pelatihannya. Berikutnya melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen SIM ya. Jadi kepala sekolah setiap tahun juga harus membuat namanya program kerja tahunan, program kerja 4 tahunan, ada namanya RKS, ada namanya RKT, ada namanya LKJM. Ada rencana kerja anggaran sekolah, ada RKT rencana kerja tahunan, ada RKJM rencana kerja jangka menengah. Nanti akan kita bahas di belakang ya. Berikutnya tugasnya mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Jadi yang sudah kita lakukan tadi, pembimbingan kita evaluasi. Tepat enggak? Tepat sasaran enggak? Pas enggak pelatihan yang kita berikan? Apakah pelatihan yang kita berikan hanya sekedar pelatihan atau oleh teman-teman juga sudah diimplementasikan di sekolah? Nah, ini kita evaluasi. Tugas ini dan seterusnya nanti hanya dimiliki oleh pengawas utama. Pengawas muda tidak ya. Jadi tugas berikutnya membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokoknya. Tadi sudah saya sampaikan ada tiga jabatan pengawas: pengawas muda, pengawas madya, dan pengawas utama. Jadi pengawas utama punya kewajiban membimbing pengawas yang ada di bawah. Nah, pengawas madya membimbing yang di bawahnya lagi, yaitu pengawas muda. Lalu berikutnya pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan penelitian tindakan action research. Kalau guru namanya classroom action research, penelitian tindakan kelas. Kalau kepala sekolah ya school action research, jadi penelitian tindakan sekolah. Jadi beda ruangnya, kalau guru hanya di kelas yang diajar, kepala sekolah ya di sekolah tersebut. Kira-kira itu untuk supervisi pendidikan. Kita tutup dengan tugas. Saudara, saya minta untuk menganalisis, untuk mengcompare, untuk membandingkan antara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 ini tentang pengawas, Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang pengawas. Saudara bandingkan dengan Permenpan dan RB, begitu ya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomornya 21 tahunnya 2010, ini juga tentang pengawas. Tolong saudara bandingkan, saudara analisis apa persamaannya, apa bedanya, Anda kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan kita cukupi dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.